di episode yang lalu kita kan sudah berkunjung di Kampung Batik Semarang. Nah, kali ini kita akan berkunjung di salah satu UMKM pembuatan batik dengan motif batik ciri khas sendiri. Namanya adalah Batik Natra. Dan kebetulan banget nih sahabat Restu, pemilik dari Batik Natra ini adalah salah satu nasabah dari BP Restuarta Makmur loh. Penasaran kan kayak gimana motif batik dari Batik Natra ini? Yuk ikutin! Permisi. Permisi. Ya. Permisi, Bu ya. Tika. Dengan Bu Tika ya? Betul. Nah, sahabat Restu, ini nih Bu Tika, pemilik dari Batik Natra ini. Bu Tika, sahabat Restu ingin tahu nih ciri khas Batik Natra seperti apa? Oh, Boleh lihat-lihat? Boleh, monggo silakan. Yuk, ikutin. Oh, ini ya Bu ya, sebagian dari batik-batik yang dibikin Ibu ya? Iya, betul. Ini batik-batik full tulis ya, ya produksi dari Batik Natra. Dan semua untuk batik-batik Natra itu pewarnanya pewarna alam. Bu Tika, saya ingin tanya-tanya lebih banyak, boleh Ibu, tentang Batik Natra? Oh, boleh banget. Monggo silahkan, kita pinarak di depan ya, biar Oke. clear. Oke, Bu Tika, kita lanjutin ya. Yang tadi kita ngobrol di dalam, bisa diceritakan Ibu asal mula berdirinya Batik Natra? Oke. Batik Natra itu sebenarnya berdiri antara sengaja dan tidak sengaja, Mbak. Oh gitu? Iya, tidak sengajanya adalah karena pada historicalnya gitu kan, karena saya berhenti bekerja dari marketing farmasi setelah 20 tahun. Nah kemudian karena saya orangnya tuh nggak suka diem gitu kan, jadi saya berpikir pada saat mau berhenti ini aku mau ngapain ya. Nah akhirnya saya kepikiran untuk membuat satu bisnis yang sesuai dengan passion saya gitu kan. Nah passion saya itu alhamdulillah itu suka gambar gitu kan. Nah karena suka gambar dan selain itu basicnya saya suka sekali dengan hal-hal yang berbau tradisional. Mungkin karena saya sudah tua juga ya Mbak ya. Seperti batik, terutama batik. Jadi pada saat saya sebagai marketing di sebuah perusahaan farmasi, saya kan keliling tuh, keliling Indonesia. Pada saat kemana-mana pasti saya belinya ya batik gitu. Jadi batik Nusantara sempat saya kumpulkan. Akhirnya tercetus di situ. Oh ya udah, saya akhirnya menyalurkan hobi saya menggambar, tapi medianya bukan media kertas, medianya adalah media kain. Akhirnya di situ timbullah bahwa saya pengen membuat batik dengan motif-motif yang memang dari rasa jiwa dari dalam diri saya sendiri gitu. Ya akhirnya muncullah menjadi Batik Natra itu yang singkatannya dari Natural Kreatif Batik. Natural Kreatif Batik. Oke. Untuk motif-motifnya Ibu ini bikin sendiri, tulis atau cetak atau macam-macam atau kayak gimana Ibu? Awalnya itu lebih ke arah tulis karena untuk batik tulis itu kan di dalamnya itu memiliki cerita gitu loh, memiliki cerita. Jadi yang memang agak sulit kalau misalnya itu dibuat cap, karena biasanya kan ada alurnya gitu kan, ada alurnya. Tapi lama kelamaan kemudian ada beberapa yang tertarik gitu kan. Cuman karena dilihat dari segi harga juga, kalau batik tulis kan harganya pasti lebih tinggi gitu kan. Akhirnya saya juga kepikiran, oh ya sudah, kalau kayak gitu saya juga akan buat cap. Jadi ngambil bagian-bagian gambar yang memang itu bisa dibuat dicap gitu. Dan semuanya batik-batik itulah dengan pewarnanya pewarna alam. Kita ingin tetap lingkungan kita terjaga. Jadi batik yang ramah lingkungan. Oke Ibu. Untuk pemasarannya Ibu sudah sampai mana saja? Kalau untuk pemasaran, alhamdulillah bisa dibilang nasional ya. Dari pengalaman dan juga relationship saya terutama dengan dunia kedokteran, akhirnya saya ikut booth gitu kan, pameran-pameran yang diadakan oleh event-event kedokteran. Nah di situ kan biasanya event-event kedokteran itu tarafnya nasional. Dari situ semua peserta dari seluruh Indonesia itu hadir.
Bahkan ada yang juga guru besarnya itu kan dari luar negeri. Yeah. Nah, secara tidak langsung akhirnya Batik Natra itu menyebar. Memang kalau kita mengikuti event-event itu sebenarnya kan salah satunya branding kan, branding gitu ya. Dari situlah akhirnya menyebar secara nasional ke Kalimantan, ke Sumatera, Jogja, terus Solo, Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah udah hampir semuanya. Gitu. Masalah pandemi, apakah berpengaruh Ibu di Batik Natra ini? Ya, sangat berpengaruh. Tidak hanya Batik Natra sih ya, tapi seluruh UMKM terutama ya. Iya, betul. Bahkan perusahaan-perusahaan besar juga sangat berpengaruh kan. Ya, solusinya untuk gerak cepatnya pada saat itu strateginya adalah kita membuat program-program diskon. Mau nggak mau pertama adalah diskon gitu kan. Kemudian habis itu kita memanfaatkan online, pasti itu. Itu juga kita kolaborasi dengan kedinasan. Setelah itu kan pemerintah itu luar biasa supportnya ke UMKM. Nggak cuman dari instansi-instansi pemerintah kayak dinas-dinas gitu, tapi bahkan rumah sakit, pajak, apa semua tuh pada support untuk bagaimana membantu UMKM itu bangkit. Karena bagaimanapun memang UMKM itu kan menyumbangkan nilai ekonomi yang luar biasa tinggi ke negara Indonesia. Oh iya Bu Tika, Batik Natra ini kan terkenal ciri khasnya. Apa sih yang membedakan Batik Natra dengan batik-batik yang lain? Ciri khasnya yang membedakan apa? Ciri khas utama dari Batik Natra itu terutama adalah di motif ya. Untuk Batik Natra sendiri saya menggunakan motif-motif kontemporer. Kemudian saya juga suka sekali menggunakan motif-motif kedokteran. Jadi di situ ada susunan saraf, ada susunan dental, gigi ya. Ada juga yang epidermis gitu. Itu yang awal membedakan. Seiring sejalan karena memang saya terinspirasi banget sama alam. Jadi saya menggunakan banyak hal yang bisa saya lihat gitu. Apapun bisa saya jadikan motif gitu kan. Jadi saya campur kadang-kadang. Karena kita di Demak akhirnya mengangkat motif Demakan. Nah, yang membedakan dengan motif Demakan yang lain adalah kalau Demakan yang lain itu lebih cenderung misalnya yang terkenal kan itu belimbing, jambu gitu kan. Nah, saya menggunakannya tuh bukan belimbing utuhnya tapi irisan belimbingnya gitu. Jadi gambar irisan belimbing karena di situ filosofinya tuh dalam banget gitu kan, dengan 5 sudut yang seperti star itu kan bisa melambangkan satu Pancasila, bisa juga sebagai rukun Islam gitu. Apalagi Demak itu kan kota wali gitu. Ada tren yang cukup besar namanya kan ekoprint dengan teknik ekoprint. Betul. Sebentar Ibu, ekoprint itu seperti apa ya? Nah, ekoprint sendiri itu sebenarnya bukan batik. Ekoprint itu adalah memindahkan motif-motif ataupun zat-zat warna di daun-daun dan bunga ke media, baik itu kain, kertas juga bisa gitu kan, dengan pewarna alam. Jadi kenapa Batik Natra akhirnya mengikuti tren itu karena memiliki konsep yang sama, yaitu eco-friendly. Jadi menggunakan segala sesuatunya itu dari alam, pewarnanya juga dari alam. Nah, ini juga salah satu yang membedakan dari Batik Natra, di mana kita ingin membuat batik saya kombinasikan dengan ekoprint. Batik tulis dikombinasikan dengan ekoprint. Ada contohnya Ibu? Ada. Boleh saya lihat? Boleh. Ini Mbak yang namanya ekoprint. Nah, ini hasil ekoprint di media. Keren sekali. Ya, ini yang kain. Itu shawl. Cara pembuatannya gimana ya, Bu Tika? Kalau untuk ekoprint itu ada beberapa proses ya, tapi buat proses dasarnya itu sama. Kainnya itu kita scoring dan mordanting dulu, tujuannya untuk membersihkan dari zat-zat kimia. Baru setelah itu kita lakukan ekoprint. Jadi daunnya kain, kemudian di atasnya kita kasih daun gitu kan, yang ditutup dengan kain yang direndam dengan pewarna alam. Kita gulung, kemudian kita steam. Ya. Nah, untuk yang Batik Natra sendiri ingin membuat suatu kreasi yang berbeda, kita campurkan antara batik dan ekoprint. Nah, itu contohnya. Ini kan semi tulis. Nah, ini tulis. Jadi kita canting dulu, tetap kita canting, baru kita beli ekoprint. Jadi sebelum masuk pewarnaan kita buat ekoprintnya dulu. Ini saya teknisnya ekoponding. Keren sekali ya. Ini ada 3 macam ya, tulis, cap. Ya, ini kombinasi tulis, cap dan ekoprint.
Jadi ini tadi ya Mbak, apa namanya yang ingin dikembangkan oleh Batik Natra. Selain motif-motif batik tulis maupun cap juga dikombinasi dengan ekoprint. Oke. Apakah Batik Natra ini hanya memiliki ciri khas sendiri atau memproduksi batik-batik Nusantara juga, Ibu Tika? Mungkin maksudnya motif Nusantara ya. Kalau untuk motif Nusantara tetap kita gunakan untuk kombinasi gitu kan. Ada contohnya, Ibu? Nah, untuk contohnya kita ada untuk yang di fashion ataupun yang di batik tulis. Sebentar. Nah, ini untuk yang namanya motif Nusantara gitu. Jadi kita ini menggunakan yang apa? Parang ya? Parang gitu. Ini yang menggunakan parang. Sedangkan kalau misalnya untuk kombinasi dengan menggunakan batik-batik Nusantara, biasanya saya gunakan itu di fashion. Jadi kita memproduksi yang ready to wear. Ini seperti ini salah satu fashion yang kita buat. Ini desainnya juga dari Batik Natra. Jadi ini kombinasi antara batik, kemudian ekoprint. Kita juga menggunakan lurik gitu kan. Nah ini saya luriknya lurik Jepara. Okay. Ada juga beberapa yang menggunakan kombinasi dari Padang ya ini ya. Ini Padang. Ini yang ini dari Padang. Oh ini Padang, iya kelihatan banget nih Padang. Nah, Bu Tika, warna-warna batik ini kan terkenal warna-warna yang cepat luntur. Gimana sih cara merawat warna-warna ini agar tetap stay, agar tetap tidak awet ya? Jadi memang kalau untuk warna alam itu butuh pemeliharaan khusus ya. Sebenarnya tidak hanya warna alam, tapi semua batik ya, batik tulis terutama itu biar awet, tidak cepat luntur atau bladus ya. Walaupun memang warna alam itu kan terkenal dengan bladus. Itu salah satunya adalah jangan sampai dicuci menggunakan mesin cuci. Jadi kita benar-benar cukup dicelup-celupkan aja atau di ini biasa, jangan disikat, kucek biasa aja kalau kotor gitu kan. Kemudian untuk sabunnya pun harus menggunakan sabun khusus. Nah, sabun khususnya itu adalah dengan menggunakan lerak. Nah, ini contoh leraknya ini. Ada Ibu. Jadi dia dari biji lerak, ya. Biji lerak. Ya. Jadi caranya itu sebentar, lerak itu apa? Lerak dari biji buah lerak, gitu loh. Buah lerak? Iya, ada khusus namanya lerak. Jadi itu pengganti sabun, pengganti sabun untuk khusus untuk batik. Terima kasih Bu Tika atas waktunya dan ilmunya untuk saya dan sahabat Restu. Saya undur pamit dulu. Terima kasih. Mari. Nah, sahabat Restu, itu tadi adalah salah satu UMKM yang dapat menginspirasi saya dan sahabat Restu. Jangan lupa follow Instagram kita bpr.restuartamakmur dan subscribe channel YouTube kita BPR Restu Arta Makmur. Dadah! Butik Natra ini adalah pemilik Butik Natra ini. Saya undur.